Mohon izin Ibu ingin mempertanyakan tentang apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan. Baik, terima kasih. Yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan adalah suatu konsep untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia ini. Konsep ini dibuat untuk mengetahui seluk-beluk Indonesia dengan ragam budayanya, sejarahnya, suku agama, dan bahasanya. Sehingga cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana cara Ibu mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Cara saya mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara sikap, tekad dan perilaku sebagai warga negara yang baik sehingga menunjukkan kecintaannya kepada suatu negara. Upaya bela negara yang diperlukan supaya ada tanggung jawab kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, abdi pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negara. Sehingga kita akan melaksanakan aksi bela negara ini bisa tercapai dengan baik. Sebagai contoh, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan mengikuti dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 10. Itu adalah sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk pertanyaan selanjutnya, isu apa yang Ibu pernah dengar yang terjadi pada saat ini? Isu yang pernah saya dengar terjadi pada saat ini adalah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Bagaimana cara Ibu menyikapi isu tersebut? Cara saya menyikapi isu tersebut adalah saya sebagai ASN ataupun pegawai negeri sipil yang bekerja pada kementerian lembaga siap mengikuti apapun kebijakan dari pemerintah dan apa yang sudah diwajibkan kami wajib melaksanakannya. Siap. Pertanyaan terakhir, harapan Ibu di masa depan untuk negara Indonesia? Harapan saya untuk masa depan untuk Indonesia adalah masyarakat Indonesia semakin sejahtera, kemudian harga pokok dan perekonomian di masyarakat stabil, pemerataan infrastruktur di segala lapisan. Yang terakhir adalah tidak membedakan suku, agama, ras di segala lingkungan maupun daerah tertentu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Saifullah Husnan Fauzi dari kelompok 1 angkatan 3 tahun 2022. Di sini saya akan mewawancari seorang anggota Polri mengenai wawasan kebangsaan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Saifullah. Dengan Bapak siapa? Saya Satya Muhammad Guntur selaku anggota Polri. Langsung lanjut ke topik ya Pak. Saya mau tanya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah ilmu yang penting untuk dalam membela negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, manfaatnya wawasan kebangsaan untuk mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Itu menurut Bapak tentang wawasan kebangsaan ya? Iya. Lanjut lagi ya Pak, pertanyaan kedua. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan aksi bela diri dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Contoh untuk implementasinya adalah kita nggak usah jauh-jauh, yaitu ketika ada kerja bakti di suatu desa, kita antusias untuk mengikuti. Itu salah satu sebagai contoh untuk bela negara. Lanjut ya Pak, pertanyaan ketiga. Isu apa yang Bapak dengar yang belakangan ini sering terjadi itu isu apa ya? Kalau yang lagi rame, isu yang paling ramai saat ini adalah terkait minyak goreng. minyak goreng. Gimana Bapak cara menanggapi isu-isu minyak goreng tersebut? Cara menanggapi saya adalah
Karena penyebabnya adalah ketika ekspor barang mentah yaitu kelapa sawit itu tidak seimbang dengan kebutuhan domestik, menjadikan barang di dalam negeri menjadi kurang dan menghambat produksi di dalam negeri. Itu ya Pak. Sekarang harapan Bapak besok gimana untuk Indonesia di masa depan? Harapan Bapak sebagai anggota Polri itu Indonesia mau di arah kemana nih? Harapan saya adalah untuk kedepannya, kalau untuk masalah ekspor dan impor sebaiknya harus lebih berkoordinasi dengan instansi terkait, baik pemerintah, TNI Polri, atau instansi lainnya. Begitu. Bapak, terima kasih atas Ya, sama-sama. informasinya. Cukup sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Saya warga masyarakat Yogyakarta, tepatnya di daerah Condong Catur. Oke, baik. Saya boleh bertanya-tanya sedikit, Mas? Iya Mbak, monggo. Pertanyaan pertama, apa yang Mas ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya Mbak. Ya, Kalau dulu saya waktu sekolah itu wawasan kebangsaan itu Pancasila sama undang-undang itu Mbak. ya. Lalu apa lagi, Mas? Apalagi ya? Itu yang di bawahnya burung Garuda itu apa itu? Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sama NKRI yang mati. Iya, sama itu. Ya. Pertanyaan kedua nih, Mas. Oke, monggo-monggo. Bagaimana cara Mas mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari keluarga misal, kalau saya yang membantu-bantu orang tua, kalau waktu sekolah itu ya mengikuti upacara di Senin, terus kalau di masyarakat bantu bapak-bapak kampung muda-muda gotong royong di organisasi. Lalu yang ketiga nih, Mas. Oke. Isu apa yang Mas dengar yang sedang hangat akhir-akhir ini? Isu berita terkini itu yang presiden 3 periode itu. Oke. Ya, itu. Nah, lalu kalau tentang isu itu Mas menyikapinya gimana? Kalau tentang isu itu ya sebetulnya itu bisa dikatakan isu saja Mbak. Karena kemarin Bapak Presiden sudah wawancara secara langsung bahwa beliau tidak berkenan 3 periode, yaitu sama kemarin saya lihat di YouTube ya. Iya. Di YouTube itu putra dari Bapak Presiden itu mengatakan ibu istrinya Pak Jokowi itu sudah berkemas-kemas katanya buat barang-barang dibawa ke kampung halaman. Iya. Lalu nih, pertanyaan terakhir Mas. Apa harapan Mas untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya untuk pendidikan nih, Pak. Iya, gimana Supaya pendidikannya? orang-orang itu mendapatkan pendidikan yang layak dan banyak beasiswa lah, Ya. biar lancar sekolah adiknya keluarga-keluarga saya dan teman-teman Ya. masih kesulitan apalagi di daerah gunung itu atau gimana itu. Ya. Mas, terima kasih untuk waktunya. Ya Mbak. Berikut analisis yang bisa kami sampaikan di antaranya. 1. Pentingnya wawasan kebangsaan bagi kita sebagai warga negara tentang cara pandang yang dilandasi kesadaran terhadap kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan 4 konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Poin kedua adalah implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku dengan baik dan benar, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran kita terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
3. Terkait isu-isu terkini yang terjadi tentu sangat menjadi perhatian bagi para narasumber karena berkaitan dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. 4. Cara menanggapi dengan sikap dan perilaku kita dalam menanggapi isu yang terjadi di negeri ini sehingga bisa menanggapinya secara bijak dan arif. 5. Dengan adanya harapan bagi bangsa Indonesia, tentunya akan membuat bangsa ini mengetahui arah dan tujuan serta dapat mewujudkan cita-cita nasional yang telah dicanangkan sejak dahulu kala. Adapun kesimpulan yang bisa kami sampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber, yaitu pertama, mayoritas narasumber sudah paham tentang wawasan kebangsaan, di mana mereka menyadari bahwa tidak hanya sekedar untuk dipahami, namun juga harus bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta memiliki jiwa patriotisme dalam diri masing-masing warga negara. Implementasi bela negara yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tolong-menolong antar sesama, menjaga lingkungan sekitar secara bersama-sama dengan cara kerja bakti. Selain itu, sebagai abdi negara yang baik, dengan cara melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, serta diwajibkan program-program kerja dari pemerintah sesuai dengan instansinya masing-masing, seperti contoh Polda DIY, yaitu wajib mengikuti dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Adapun kesimpulan yang bisa kami sampaikan berdasarkan wawancara dengan 3 narasumber, yaitu terkait isu terkini yang terjadi di Indonesia, yaitu seperti isu Presiden 3 periode. Di sini narasumber menyimpulkan bahwa Presiden tentunya sudah menolak isu tersebut dan bukan berdasarkan keinginan dan tidak sesuai dengan konstitusi. Mengenai isu minyak goreng, harus lebih memperhatikan ekspor barang mentah, yaitu kelapa sawit, agar bisa diperhatikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Lalu mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan, tentunya hal ini merupakan program pemerintah dan tentunya supaya terjadi pemerataan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Kesimpulan dari hasil wawancara yang kami lakukan dari 3 narasumber yang berbeda terkait isu terkini yang terjadi di Indonesia, saya dapat simpulkan dalam menyikapi isu yang terjadi, para narasumber berusaha menyikapinya dengan arif dan bijak. Terutama terkait isu yang pertama, yaitu isu 3 periode presiden. Masyarakat sadar akan konstitusi negara sehingga sangat yakin jika isu tersebut bukan merupakan keinginan presiden melainkan dari pihak-pihak lain. Sedangkan terkait minyak goreng, para narasumber pun menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dengan pemerintah ataupun dalam hal ini kementerian, TNI, Polri maupun instansi-instansi terkait. Dalam menyikapi, kita sebagai ASN tentunya wajib mengikuti dan taat dengan program yang telah dibuat oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Harapannya untuk Indonesia, para narasumber tentunya berharap bahwa Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya dengan adanya pemerataan ekonomi dan infrastruktur. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.